Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram al alim al ulama asatid wa asatidah, para imam-imam masjid, imam surau, guru-guru ngaji yang kita doakan mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan oleh Allah umur yang panjang, amin. Janji Allah di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum ya Muhammad, kata Allah, bagaimana mungkin aku akan turunkan azab di suatu kampung, bagaimana mungkin aku akan turunkan bala di suatu kampung, bagaimana mungkin, kata Allah, aku akan turunkan bencana di suatu kampung, wa anta fihim, sedangkan engkau ada di dalam hati mereka. Imam-imam surau kita lah, guru-guru ngaji kita lah yang senantiasa menjaga sholawatnya kepada baginda Rasul. Maka kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka diberikan umur yang panjang oleh Allah, mudah-mudahan mereka senantiasa istiqomah dalam membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat ketua panitia yang tak pernah kendor semangatnya ya Pak ya, pokoknya maulid di Semera, di Semera ini harus diadakan. Bapak Iskandar luar biasa, saya lihat perjuangan beliau pun jemput saya di rumah Pak Muhtaruji, semangat beliau. Nah, beginilah keadaannya. Satu yang sering saya tangkap dari ucapan beliau, mohon maaf Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz. Sampai di rumah disiapkan makan oleh beliau, mohon maaf Pak Ustaz. Padahal semua yang disiapkan sudah luar biasa istimewa yang disiapkan oleh Bapak Iskandar beserta panitia, tapi senantiasa memohon maaf. Takut begitulah kiranya yang diajarkan oleh baginda Rasul. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, ada yang lebih tinggi daripada kealiman, yaitu al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka senantiasa diajarkan di dalam dunia pesantren, ilmu sekilo beratnya, tapi adab harus 2 kilo lebih berat ketimbang ilmu. Maka kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma amin. Yang terhormat pengurus surau Pak ya, al-surau, alhamdulillah, pengurus surau alhamdulillah. Yang terhormat hadir juga di tengah kita Ketua Forum Budaya Bapak Muhtaruji yang ada di sebelah kiri saya. Sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Atas wasilah beliau lah kita dapat duduk bersama pada pagi hari ini. Wasilah telepon dari beliau lah kita dapat bertatap muka pada pagi hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau pun senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadir juga pada pagi hari ini perlu saya sebutkan satu persatu karena lumayan datang jauh dari beliau. Tidak jauh sebenarnya, tapi karena tadi pecah ban motor, agak jauh jadi sedikit. Pecah ban motor di sana. Hadir di samping Pak Muhtaruji Ustadz Muhsin dari Pontianak, menemankan saya pada pagi hari ini. Sampingnya Ustadz Taufik, ini beliau ini Ustadz ini Bu sebenarnya Bu, tapi beliau merendahkan dirinya hari ini pakai celana, pakai kaos. Ini kalau di Pontianak pengawal Habib ini, tapi ya begitulah, saking semangatnya untuk tahu bagaimana kiranya orang-orang di Dusun Semera ini berisra wal mi'raj. Beliau pun ikut datang hadir pada pagi hari ini. Hadir juga sahabat saya Ustadz Indra Maulana, dari beliau juga. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini, angkat tangan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Allah murahkan rizki kita, amin.
Allah bahagiakan kita di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat harta, nikmat keluarga, seluruh nikmat yang kita gunakan setiap harinya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Itu semua ada pada genggaman Allah. Itu semua ada pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita bukan untuk mengomentari apa yang telah Allah berikan kepada kita, tapi tugas kita cuma satu saja, yaitu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu cara bersyukur yang paling mudah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat bertangkai salam tak lupa juga hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahad. Almar'u ma'aman ahad. Suatu hari baginda Rasul tengah diam di jalan. Tiba-tiba datang seorang budak berkulit hitam. Hitam saya, lebih hitam lagi dia. Datang dipeluk baginda Rasulullah kuat-kuat. Namanya Bilal bin Abi Rabah. Siapa namanya, Bu? Bilal bin Abi Rabah. Datang dia kepada baginda Rasul, dipeluk kuat baginda Rasul. Nabi kaget. Kenapa engkau wahai Bilal? Ya Rasulullah, aku cuma seorang budak ya Rasulullah. Aku cuma seorang pembantu ya Rasulullah. Aku cuma orang berkulit hitam ya Rasulullah. Aku takut kelak di akhirat kulitku yang kotor ini, kulitku yang hitam ini tak dapat bersentuh dengan kulitmu yang mulia ya Rasulullah. Nabi senyum, kemudian Nabi berkata kepada Bilal, engkau cinta kepadaku wahai Bilal? Cinta ya Rasulullah. Engkau sayang kepadaku wahai Bilal? Sayang ya Rasulullah. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang tetap akan bersama dengan siapa yang ia cintai sampai dengan hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan berkumpul kita pada pagi hari ini karena kecintaan kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, salawatan dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu, para orang tuaku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jujur, kalau boleh jujur, silakan tanya sama sahabat-sahabat saya. Tadi malam saya pun masih ada acara di Meliau. Habis acara semalam beres 12:30 malam. Langsung diurut sama Ustadz Muhsin yang ada di sebelah kiri saya ini. Agak demam saya ini, Bu. Tapi tadi pun di jalan pun ngantuk. Bang Udin kata mereka. Enggak, saya enggak ngantuk. Cuma kayaknya lemes. Tapi sekali nyampai ke sini, ternyata melihat semangat orang-orang Semerah dalam berisra wal mi'raj. Saya tidak nyangka di sini ada hadroh. Ternyata hadrohnya pun semangat, bangkit kembali semangat kita untuk tetap bermajelis pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jaga itu semua. Amin Allahumma. Lihat semangat begini maka terbayang dulu bagaimana para wali songo dalam membawa Islam masuk ke Indonesia. Ada yang dengan cara wayang mereka, ada yang berdakwah menggunakan musik mereka. Begitulah kiranya Islam datang di Indonesia. Islam datang bukan untuk merusak budaya, selama budaya tersebut tidak berbenturan dengan akidah Islam, selama budaya tersebut tidak berbenturan dengan keyakinan yang diajarkan oleh para guru-guru kita, maka lanjutkan budaya tersebut. Tak ada salahnya para habaib yang mencontohkan kepada kita untuk senantiasa bersolawat diiringi dengan grup hadroh. Mudah-mudahan ini tetap ada di desa ini. Amin Allahumma. Amin. Pak Ibu, para orang tuaku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tenang. Saya ceramah tak pernah lama. Pahamlah saya. Orang kalau udah ngeliat Pak penceramah itu, asal lihat Pak penceramah naik mulai muak. Pahamlah. Saya tak pernah lama. Karena paling tidak prinsipnya satu. Bukan hanya ilmu yang mau kita kejar. Satu. Ibu duduk. Datang pada pagi hari ini. Manjalasa indal alimi sa'atin. Siapa orang yang duduk di majelis ilmu 2 waktu saja. Tak dijelaskan apakah 2 waktu ini 2 jam, apakah 2 menit, apakah 2 detik, ataukah 2 waktu sholat. Tak dijelaskan. Yang penting 2 waktu saja. Atau duduk makan bersama orang alim 2 suapan saja. Atau berjalan bersama orang alim 2 langkah kaki saja, maka orang-orang seperti ini akan dibalas oleh Allah, diberikan oleh Allah 2 taman surga. Allahumma amin. Kullu jannatin mithlud dunya marratain. 1 taman surga luasnya 2 kali lipat dunia. Duduk kita pada pagi hari ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dapat taman surga yang luasnya 4 kali lipat dunia. Amin Allahumma amin. 1 2. Duduk Bapak Ibu pada pagi hari ini. Allah sebutkan di dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? In zakaroni fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Siapa orang yang duduk sendirian untuk mengingatku, bangun bapak tengah malam, bangun ibu tengah malam, masuk ke dalam kamar, ambil wudhu, kemudian sholat tahajud sendirian di kamar, tak ada 1 orang pun yang melihat waktu itu, maka balasan dari Allah, dzakartuhu fi nafsi, ku ingat dia di dalam diriku, kata Allah. Tapi ada kelanjutannya, wa in dzakaroni fi malain. Siapa orang yang duduk berkumpul di hadapan orang banyak untuk mengingatku, di hadapan, di sendirian dia bisa ingatku, tapi kemudian di hadapan orang banyak dia masih ingat kepadaku, duduk di rumah Allah ingat kepadaku, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dzakartuhu fi malain, kusebut nama dia di hadapan para malaikat-malaikatku, kubanggakan nama dia di hadapan para malaikat-malaikatku. Apa tak bangga kita? Siapa tahu disebutkan oleh Allah, dibanggakan di hadapan para malaikat-malaikat Allah desa Semerah ini. Amin Allahumma amin. 2. 3.
Majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillahi ta'ala. Siapa orang yang berkumpul di rumah Allah, ini namanya rumah Allah, duduk kita berkumpul pada pagi hari ini, yatluna kitaballah, dibacakan ayat Allah oleh qari'ah tadi, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian kita kaji ilmunya, kita kaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasan dari Allah? Illa nazzalat alaihim as-sakinah, kuturunkan kebaikan pada saat itu. Amin. Wahaffathumul malaikah, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan dijaga oleh para malaikat-malaikat Allah sampai dia pulang. Amin. Allahumma lanjut. Lanjut, udah lanjut ya Allah. Ya Bapak Ibu, para orang tuaku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu yang harus menjadi pegangan kita. Maka jangan berharap banyak pada saat kita duduk di majlis itu, ikhlas aja karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Apalagi tadi yang qori'nya bacanya enak sekali. Kalau saya mana qori' tadi ini yang baju hitam ini ya, qori'nya tadi kalau saya lihat kayaknya ngaji sama siapa, kayaknya sama Ustazah Septi ya. Kalau saya lihat dari irama-iramanya kayaknya gini, saya kenal familiar sekali sama irama ini karena dulu saya satu pondok sama Septi. Dulu dia mondok di Al Jihad Pontianak, habis itu dia melanjutkan mondok di Bogor. Mudah-mudahan dapat berkahnya Al-Quran, para ahli-ahli Quran pada pagi hari ini. Amin. Allahumma. Baik Bapak Ibu, para orang tuaku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kecil jangan ribut, nanti ada hadiah dari saya kalau nggak ribut. Kalau ribut nggak ada. Nggak usah ribut. Kalau nggak ribut nanti ada hadiah. Yang berani maju saya kasih hadiah. Baik, sedikit saja. Tak lama, jam 10 beres. Kalau nggak ribut, kalau ribut jam 12. Baik, bercerita tentang perjalanan Isra wal Mi'raj sudah sering kita kaji, sudah sering diulang-ulang oleh para muballigh, sudah sering diulang oleh para penceramah. Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dari Aqsa naik ke atas langit 1, langit 2 sampai ke langit ke-7, sampai Sidratil Muntaha, Sidratil Mustawa, menerima perintah Allah berupa sholat. Balik lagi sebelum subuh Nabi sudah ada di Masjidil Haram, sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Sepintas seperti tidak ada hal istimewa. Biasalah orang berjalan dari ini ke kota ini, ke kota ini, ke kota ini, sepintas. Tapi kalau kita boleh flashback kembali, perjalanan yang dilakukan oleh Nabi begitu jauh, jarak yang ditempuh begitu jauh, waktu yang dibutuhkan ternyata sangat relatif singkat sekali. Lailan, hanya sepertiga malam. Berangkat Nabi Masjidil Haram, Haram Aqsa namanya Isra. Naik ke atas namanya Mi'raj. Isra itu yang di dunia, Mi'raj itu yang di atas. Sebelum subuh Nabi sudah ada di Masjidil Haram sholat subuh kembali. Itulah yang membuat orang-orang kafir pada saat itu banyak semakin tidak percaya kepada baginda Rasul. Banyak pula orang yang sudah Islam pada saat itu keluar lagi dari Islam. Pembohong Muhammad ini, mana mungkin perjalanan jauh ditempuh dengan waktu yang begitu singkat. Kok bisa? Ini yang jadi pertanyaan. Kok bisa perjalanan jauh waktunya singkat? Kok bisa? Jawabannya cuma satu, kehendak Allah. 1, 2, 3, kehendak Allah. 1, 2, 3, kehendak Allah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim
ala Muhammad. Lanjut. Saya tunggu sampai Bapak Ibu bosan. Apa yang pertama tadi jawabannya cuma satu apa? Kehendak Allah. Kalau sudah Allah yang berkehendak, hilangkan kehendak kita. Ini akidah. Ini belajar tentang akidah. Ketika sudah berbicara tentang kehendak Allah, stop dulu kehendak kita. Ketika sudah berbicara tentang keinginan Allah, stop dulu keinginan kita. Ikuti aturan main dari Allah. Uridu turidu wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, bapak punya keinginan, ibu punya keinginan. Tapi ingat, wallahu fa'alul lima yurid. Allah akan melakukan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik hajar ke Bukit Sofa untuk mencari air yang dibutuhkan oleh Ismail kecil. Dapatkah air yang ada di Bukit Sofa? Tidak. Marah Hajar pada saat itu? Tidak. Karena Hajar tahu ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas Hajar berusaha. Air apa yang datang itu tugasnya Allah. Naik Hajar ke Bukit Marwah, dikira ada air di situ. Sampai di Bukit Marwah ternyata air yang dicari tidak ada. Marah Hajar sama Allah? Tidak. Kok bisa nggak marah? Hajar tahu ini kehendak Allah. Tugas dia usaha. Air apa yang datang itu tugas Allah. Banyak orang sibuk ngurus tugasnya Allah, tapi lupa untuk ngurus tugas kita. Maka urus urusan kita, jangan sibuk ngurus urusan Allah. Kalau aku buka toko di sini kira-kira ada pembeli nanti ya. Itu urusan Allah. Urusan kita buka toko dulu. Kalau nanti aku hidup di Semera, kira-kira hidup nanti aku dapat nanti uangnya. Itu urusan Allah. Tugas kita usaha. Ganti PP. Sama kayak Siti Maryam waktu melahirkan Nabi Isa. Maryam lahir sendirian, tak ada orang yang bantu tuh, sendirian Siti Maryam. Bersenderlah Maryam di pokok kurma. Lapar mah, orang habis lahir itu lapar, tanya ibu deh. Habis lahir itu lapar, habis lahir itu haus. Ditanya sama Allah, Maryam, kau lapar ya? Lapar ya Allah. Kau haus Maryam? Haus ya Allah. Apa jawaban dari Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakit alaiki rutuban janiyya. Kau goncang pokok kurma lu, nanti aku yang kasih kau makan. Ya dong. Mana mungkin? Dari mana sejarahnya pokok kurma itu digoyang-goyang pohon kurma yang jatuh? Sama kayak pohon sawit. Ada orang manen sawit cukup digoyang-goyang sawit. Didodos, diegrek. Ini cuma disuruh dorong-dorong. Kau goyang pokok kurma itu, kata Allah. Nanti aku jatuhkan makan. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Tapi kata Allah, ini kehendakku. Tugasku ngasih kau makanan. Tugasmu goyangkan pokok kurma. Mampu atau tidak itu urusanmu. Kau kerjakan jalan. Yang penting udah kau kerja. Digoyang pokok kurma itu sama Siti Maryam, jatuh pohon kurma. Buahnya. Saya cuma ngetes ibu nih konek, ternyata ada yang konek. Jatuh di buah kurma, dimakan sama Siti Maryam. Tak masuk di akal. Tapi ini kehendak Allah. Jangan. 2017 saya alhamdulillah sampai ke kota suci Mekah dengan Nabi umroh tahun 2017. Kalau dibilang secara akal, mereka ini tahu kehidupan saya. Saya bukan orang kaya, emak saya bukan orang kaya, bapak saya pun cuma seorang petani, seorang tukang. Tak mungkin kiranya saya bisa dapat sampai ke umroh. Orang naik haji, orang umroh itu syarat yang paling penting, itu ada satu syarat yang paling penting, ada biaya. Tapi enggak ketika berbicara kehendak Allah. Kata Allah, Dini kau berangkat keluar duit pada saat itu seperak haram gitu. Kok bisa? Gimana ceritanya? 2005 saya masuk pesantren. 2005 masuk pesantren.
Selama saya di pesantren itu satu doa yang tak pernah saya tinggalkan satu. Allahumma ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Allah, sampaikan aku ke Makkah dan Madinah. Sampaikan aku ke Makkah. 2005 dijawab sama Allah 2017. 12 tahun baru dijawab sama Allah. Dan itu kalau sudah cerita kehendak Allah, terserah bagaimana cara Allah. Yang penting aku mau kau sampai di Mekah. Aku mau kau sampai di Madinah. Gimana ya Allah? Duit tidak ada ya Allah. Datang panggilan dari Pendasan kau, berangkat, dibiayai sampai Pendasan. Alhamdulillah. Berbicara tentang kehendak Allah, turunkan dulu kehendak kita. Berbicara tentang keinginan Allah, jatuhkan dulu keinginan kita, ikuti apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wad-daraji al-fatah Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wad-daraji al-fatayati ratal ya uhainal judi wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Masih belum mulai belasan. Kehendak Allah. Ini tentang penguatan takdir. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu harus beriman dengan takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik atau yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ada orang yang pasrah saja, ada orang yang mau usaha saja melepaskan diri dari Allah. Ini nggak benar. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita, akidah Ahlussunnah itu percaya kepada takdir Allah, apakah itu yang baik, apakah itu yang buruk, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini semuanya disematkan kepada Allah. So kenapa jadi pemabok? Takdir dari Allah. Jadi kacau. Kenapa nilaimu dapat nilai 5 nak? Takdir dari Allah. Jadi dijawab oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Apa kata Syekh Ramadan Al-Buti? Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu ada saatnya dia bisa memilih, ada saatnya dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saatnya dia bisa memilih, ada saatnya dia dipilih. Saya lahir dari rahim emak saya itu orang Madura. Itu saya tak bisa milih, itu takdir dari Allah. Tak bisa pas saya keluar projol Maduranya pun nggak mau Melayu. Itu takdir dari Allah. Tapi setelah saya keluar, apakah saya mau jadi orang baik ataukah saya mau jadi orang buruk, itu saya bisa pilih. Apakah saya mau jadi orang yang ke kanan atau ke kiri, itu pilihan saya. Maka jangan semuanya sematkan kepada Allah. Allah itu kasih pilihan sama. Memang ada takdir dari Allah. Surga itu diciptakan oleh Allah. Neraka itu diciptakan oleh Allah. Tapi Allah takkan pernah ridho ketika kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok diciptain sama Allah? Kalau Allah tidak mau kita masuk ke dalamnya, ujian. Mampu tidak kita melewati itu? Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Dikit lagi lah, udah mulai kesemut nih. Ya, saya minta satu orang anak kecil, siapa yang berani maju ke depan, maju dulu lah. Siapa yang berani maju? Ayo, angkat tangannya. Ayo sini. Woi, Ji, yang biak lagi, woi. Yang Ini biak. bonus untuk orang muslim yang ada di Semerang. Ah, sama pulang. Allah. Ya, siapa namamu? Perkenalkan namamu. Haji Ju. Siapa? Haji. Nama bapaknya siapa? Zunaidi. Hah? Zunaidi. Naidi. Ada bapaknya sini? Oh, nggak ada. Nama ibunya siapa? Juharia. Siapa? Juharia. Joharia. Ada sini? Ada. Bangga emak kan? Oh, anakku tuh maju tuh gitu. Oke. Haji. Kelas berapa kamu sekolah? Kelas 6. Ngaji nak? Di mana? Yang Pak De siapa? Pak De Komar. Mana Pak De Komar ya? Lalu guru ngajinya dulu. Oh, mati nih kalau tak bisa. Ngaji dengan Pak De Komar. Di mana? Di sini, di Surau. Di mana? Oh, Surau Komar siapa? Di mana Suraunya? Oh, bukan Jin. Oke, Haji. Siapa Haji? Kamu hafal nggak surah Al-Duha? Coba dulu. Apa enggak? Hah? Kalau hafal sih kasih hadiah, kalau nggak hafal kamu tak suruh push up. Oke, turunin lagi ya. Surah At-Takasur. Hafal. Nah, kalau kamu bisa bacain surah At-Takasur di hadapan bapak ibu yang hadir pada pagi hari ini, kamu tak kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Kamu tak kasih hadiah. Hah? Tak kasih. Saya kasih hadiah. Ya. Nah, baca ya. Pelan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamunna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha aynal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Allahul Azim. Jadi selama Haji baca yang cemas itu bukan emaknya, Pak De Komar. Itu Pak De Komar. Selesai Sadaqallah, alhamdulillah. Aduh Haji, kita doain mudah-mudahan si Haji jadi penghafal Quran. Amin. Mau hadiah dari saya? Mau hadiah? Mau nggak? Mau ya. Saya kasih hadiah nih. Saya nggak tahu duitnya berapa nih di dalam kantong saya. Kamu terima. Saya pun nggak tahu. Kalau keluarnya 100.000 berarti rezekimu 100.000. Kalau keluar 50.000 rezekimu 50.000. Kalau keluar 2.000 juga. Ya, oke? Apa? Halo. Nyesel kan yang lain? Oh, cuma takasur aku tambah. Saya bukan mau ngetes dia bisa atau enggak, dia berani atau enggak, itu aja. Kalau cuma takasur, banyak nih, saya yakin banyak yang hafal nih. Tapi yang berani itu tak banyak. Makanya mental itu penting. Makanya boleh tuh Pak Iskandar, acara-acara peringatan hari besar berikutnya adain lomba undang kecamatan saya.
di desa apa desa? Semerau. Kalau kemarin kan lombanya di Tayan, sekarang desa Semerau yang ada di kecamatan Tayan. Untuk apa? Ilmunya anak-anak ini ada, tapi terkadang mental nggak ada. Saya kalau tak punya mental, wah basah semua sini nih. Saya ngomong sambil keluar nih. Tapi karena punya mental itulah makanya saya bisa berdiri. Si Aji ini karena punya mental loh maka dia berani. Nah maka anak-anak sosial gini kita rawat tak muluk-muluk. Target, nah ini poinnya. Poin saya dakwah, target saya dakwah itu tak pernah banyak. Yang selalu saya serang, yang selalu saya kejar terus itu anak-anak muda. Tak ada jawaban yang paling tepat untuk tempat anak-anak muda kita cuma satu. Kirimkan anak-anak kita ke pesantren. Kirim anak kita pesantren. Tak ada tempat yang paling bagus untuk anak kita selain pesantren. Godaan di luar pesantren banyak. Anak kita di pesantren tak mungkin dia megang HP. Tapi kalau di luar rumah dia megang HP. Anak saya tuh tak pernah main judi, Pak Ustaz. Judi dulu iya orang harus pergi ke hutan, nunggu keramai, main golok-golok. Itu dulu. Tapi sekarang tak perlu dia pergi ke hutan, Bu. Kunci dia kamar, sendirian di dalam kamar, buka HP, asal ada paketnya main dia. Judi online. Ya. Berjudi. Maka tak ada jawaban yang paling tepat untuk anak-anak kita. Satu, kirimkan anak-anak kita ke pesantren. Mau mulai Pak Ustaz mau promosi? Enggak, saya enggak punya pesantren. Ada enggak di Meliau? Ada. Bukan pesantren, rumah tahfiz ada. Di sini juga kan ada pesantren. Al-Fatah, Ki Supangat, sahabat juga kenal, saya sering main ke situ. Kirimkan ke pesantren. Tak ada jawaban yang paling tepat untuk anak-anak kita. Minimal satu. Ketika kita meninggal dunia, ada sosok yang mendoakan kita. Sekarang belum terasa, tapi nanti ketika kita meninggal dunia, karena saya paling tak mau ketika saya meninggal dunia ternyata anak saya cuma jadi penonton di atas jenazah saya tak mau. Anak saya baru lahir sebulan kemarin, baru sebulan. Tapi saya sudah tetapkan nanti dia usia sekian dia mondok di mana, usia sekian dia mondok di mana, saya sudah tahu. Udah saya tulis sama istri. Dulu nak, waktu kau kecil mama yang pakaikan bajumu nak. Sekarang mama meninggal kau pakaikan baju terakhir untuk mama pun kau tak tahu nak. Jangan salahkan anak. Kalau dia cuma jadi penonton. Dulu bapak yang ngejar kau nak ngomong nak. Sekarang bapak meninggal kau talkinkan bapak pun kau tak bisa nak. Penonton. Saya tak mau. Dulu nak bapak yang ngajar kau berjalan. Mama yang ngajar kau berjalan. Sekarang mama meninggal tak mampu kau baca doa ketika musung jenazah mama nak. Kalau saya nak. Dulu bapak yang mandikan kau nak. Kau belum tahu mandi waktu kau kecil. Bapak yang mandikan nak. Sekarang bapak meninggal tak mampu kau mandikan bapak. Kalau saya nak. Tanya sama sahabat-sahabat saya. Meninggal bapak saya udah meninggal kemarin, emak saya pun udah meninggal. Sampai ke hari ke-7 10 kali hatam dan kirimkan untuk almarhum bapak emak saya. Tak ada pahala terbaik untuk orang yang sudah meninggal. In khotimul Quran fahuwa hasan. Pahala terbaik untuk orang yang sudah meninggal adalah menghatamkan Al-Quran. Bagaimana dia bisa menghatamkan Quran kalau dia tak pernah kita ajarkan Al-Quran? Di mana dia bisa menimba ilmu tentang Al-Quran? Pesantren doang. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Kirim bu, kirim. Sekarang tak nyesal. Sekarang kita masih ketawa-ketawa karena belum ada yang meninggal. Tapi nanti kita akan rasakan ketika kita yang meninggal. Ternyata dia cuma bisa nonton. Kan ada Pak Ustadz lah. Di tempat kami itu sudah ada Pak Ustadz yang ngurusin jenazah biasa orang meninggal itu. Tukang gali kuburnya sudah ada, tukang baca talqinnya ada, tukang baca tahlilnya ada. Mau berharap sama Ustadz itu terus. Ustadz itu punya keluarga.
Kalau saya tak mau cuma didoakan sama anak saya 7 hari, saya tak mau. Palingan 7 hari kita ngundang Ustaz tuh. Nanti hari ke-40. Kalau saya tak mau, saya maunya tiap hari anak saya ngirimkan pahala tuh mengalir. Kita sudah meninggal, amal kita sudah putus, tapi pahala kita terus mengalir ke bawah. Gimana caranya? Anak soleh. Masa ia mau bergantung sama Pak Ustadz terus? Anak sekarang punya peran. Apalagi kalau anak kita nanti di pesantren dia bisa jadi hafal Quran, satu surga. Ini kata Allah. Allah yang bilang, Allah siapkan satu surga itu khusus penghafal Quran. Satu surga itu dijaga sama satu orang malaikat. Nanti dipanggil bapak si penghafal Quran, dipanggil emak si penghafal Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Pak selamat, Bu selamat. Dulu waktu di dunia ibu sabar, berjauhan sama anaknya ibu kirimkan ke pesantren sampai dia jadi hafal Quran. Fa ni'ma uqbadar. Ibu nikmati sekarang. Pak selamat. Waktu di dunia bapak sabar, berjauhan anaknya di pesantren, bapak cari nafkah. Sekarang Fani mau komandan, anak bapak jadi penghafal Quran, bapak nikmati sekarang. Rasul yang ada Muhammad. Kirim, tak ada kata terlambat, kirim. Kalau bapak ibu mampu sanggup mendidik anak sendiri, silakan. Tapi kalau bapak ibu tanya sama saya, Pak Ustadz mampu nak didik anak sendiri, saya tak sanggup. Saya tak sanggup ngasih dia pelajaran bahasa Arab, saya tak sanggup ngasih dia fikihnya, saya tak sanggup ngasih dia akidahnya, saya tak sanggup ngasih dia ilmu tentang Al-Qur'annya, ilmu alatnya, ilmu nakunya, ilmu sorob, saya tak sanggup. Maka saya serahkan kepada guru-guru kita yang ada di pesantren. Tapi kalau bapak ibu sanggup, silakan. Jadi aman. Senakal-nakal anak pesantren, tersesat dia di hutan, tahu dia di jalan balik. Itu anak pesantren. Kalau orang yang doain kita ketika kita meninggal masih ada hijab, biasanya masih ada hijab, tergantung dia ikhlas atau tidak. Tapi kalau anak itu tak ada hijab, maaf. Kalau saya lempar HP ini ke sini nih, keluar nggak? Ada dinding. Tapi kalau saya lempar ke depan, keluar pintunya terbuka. Gitulah kiranya doa seorang anak. Kadoa Rasul umati, seperti doa Rasul kepada umat. Kirim. Sebelum terlambat, kasih tahu ya. Pesantrennya terserah bapak ibu lah. Pilih. Saya cuma mau ngamankan saudara-saudara saya yang ada di desa Semera ini, mudah-mudahan tidak ada penyesalan. Amin. Salatullah salamullah Terakhir, lanjut lagi lah sedikit lah. Terakhir, ketika Nabi melanjutkan perjalanannya ke Isra wal Mi'raj bersama malaikat Jibril, kemudian ada api datang kepada baginda Rasul. Makin didekat, api makin besar. Makin didekat, api makin besar. Nabi bingung, ya Jibril, makhluk apa ini Jibril? Makin didekat, makin besar dia. Makin didekat, makin besar dia Jibril. Inilah ya Rasulullah yang akan mengganggu perjalanan dakwahmu. Ini ya Rasulullah yang akan mengganggu ibadahmu.
Apa itu ya Jibril? Iblis. Apa itu dia Jibril? Setan. Lawan dia ya Rasulullah. Tembak dia ya Rasulullah. Dengan apa wahai Jibril? Tembak dia dengan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Nabi statusnya itu maksum, dijaga oleh Allah. Dosa yang sudah ada di depan itu dijaga sama Allah. Nggak mungkin Nabi berdosa. Dosa yang di belakang dijaga sama Allah. Tapi Nabi masih beristighfar kepada Allah 70 kali dalam sehari. Jelas surganya 70 kali. Riwayat lain 100 kali dalam sehari. Nabi Muhammad istighfar kepada Allah, surganya sudah jelas. Kita siapa? Tak beristighfar kepada Allah. Na'udzubillah. Maka orang yang tak mau istighfar kepada Allah adalah orang sombong. Kamu kaya jangan sombong, yang miskin jangan sombong. Miskin sombong deh. Yang pintar jangan sombong, yang bodoh jangan sombong, yang pejabat jangan sombong, rakyat biasa jangan sombong, yang jelek jangan sombong, yang ganteng jangan sombong. Fir'aun mati di Laut Merah karena sombong. Iblis diusir dari surga karena sombong. Korun mati ditenggelam dalam tanah dengan atai-atai karena sombong. Jangan sombong. Allah saleh. Fir'aun mati ya di Laut Merah perkara satu, sombong. Di mana letak kesombongan Fir'aun? Dipanggil perdana menterinya namanya Haman. Ya Haman ibni Sorha la'alli ablugul asbab. Haman, buatkan satu bangunan untukku setinggi langit. Untuk apa wahai Tuan Fir'aun? Fattoli'a ila ilahi Musa. Aku mau lihat yang mana Tuhannya Musa. Nantangmu ya Allah. Mati di Laut Merah. Korun, di mana letak kesombongan Korun? Ketika dia sudah menjadi orang kaya, Korun sombong. Di mana kesombongannya? Utituhu ala ilmin indi. Aku bisa jadi sekaya ini karena ilmu yang kupunya. Jadi, aku bisa sekaya ini karena ilmu yang kupunya, bukan karena siapa-siapa. Karena aku dulu tuh ke Jawa, karena aku dulu tuh kuliah. Sombongan. Mati Korun beserta hartanya terbalik sama Allah, tenggelam, selesai. Jadi Jangan sombong. Ada berapa peluang pintu kesombongan itu dekat kepada kita? Yang pertama, ziyadatul mal, bertambah hartanya. Waktu kita masih sebagai orang biasa, pintu kesombongan kecil. Tapi ketika kita sudah menjadi orang yang agak sedikit berada, sombong itu akan semakin dekat dengan kita. Kemudian yang kedua, ziyadatul ilm, bertambah ilmu kita. Jadi dulu kita waktu belum mondok mungkin masih biasa. Setelah kita mondok atau setelah kita kuliah sampai S1, S2 beres, balik kita, peluang sombong itu akan semakin dekat. Yang ketiga, ziyadatul mansib, bertambah kedudukan kita. Waktu kita masih rakyat biasa, sombong kecil. Tapi ketika kita sudah punya jabatan, peluang sombong akan semakin besar. Yang bahayanya terakhir, ziyadatut ta'ah. Ketika bertambah ketaatan kita kepada Allah, hati-hati, pintu kesombongan akan semakin besar. Kita mau ke masjid, mau ke surau, pakai sompo, lihat kawan belum bersompo, kamu di neraka. Jadi,
Tanggawa. Bigay yan, ayan. Wala kaya. Oh, kenapa lama tahan? Bigay ito. Jadi, Sombong. pintu sombong akan semakin besar masuk ke dalam diri kita. Kita bertambah ketaatan Bigay ito, kita buat sombong kepada lagi. Allah. Maka gimana caranya diajarkan oleh Jibril dari peristiwa Isra wal Mi'raj, amalkan istighfar. Maka saya minta pada pagi hari ini amalkan istighfar setiap hari. Habis sholat jam mana-mana istighfar aja tuh. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Panjang pikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Panjang lagi astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka sampai selesai. Amalkan setiap hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup ya, Pak? Kalian, Pak? Lanjut. Sorry, jam 10. Lanjut. Dah. Astaghfirullah Rabbana. Sholli ala Muhammad. Terakhir. 5 menit ya, 5 menit. Saya nggak ada kopi lagi. Nah, Nabi lanjut perjalanan. Ketika Nabi lanjut perjalanan, Nabi melihat ada orang nanam tumbuh. Ketika tumbuh berbuah. Ketika berbuah dipetik sama Nabi, tumbuh lagi buahnya. Ini kan nggak pernah kita temuin. Ya Jibril, makhluk apa ini dia Jibril? Ada orang nanam langsung tumbuh. Ketika tumbuh langsung berbuah. Berbuah dipetik, buahnya tumbuh lagi. Apa itu ya Jibril? Itulah ya Rasulullah, umatmu yang ketika di dunia rajin soda, yang kaya jangan pelit. Kenal orang kaya. Siapa saya tak tahu siapa yang kaya itu. Yang miskin jangan pelit, pejabat jangan pelit, rakyat biasa jangan pelit. Mambana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membantu pembangunan masjid, pembangunan surau, dibuatkan oleh Allah satu bangunan untuknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, surga ini udah terbangun Pak Ustaz. Carilah apa yang kira-kira masih belum terbangun. Apa tuh Pak Ustaz? Tak tahu saya. Lihatlah Pak Ustaznya dari tadi berceramah panas. Pelor terus Pak Ustaz. Kayak kipas angin. Bukan kayak, memang aku sadar kipas angin lagi. Tambah kipas angin. Berfungsi itu kipas angin jatuh. Dipakai untuk Pak Imam, dipakai untuk orang ngaji. Selama dipakai untuk orang beribadah di jalan Allah, meninggal kita, pahalanya masih terus mengalir. Itu berarti. Amin Allahumma. Amin. Cari lagi. Kita harus pandang, lihat apa yang kira-kira dibutuhkan sama surawi dan dipakai sama. Ada sahabat di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Waktu mau perehapan Masjid Nabawi, Sayyidina Utsman yang ini jangan dipotong. Keramik yang ini sampai yang ini jangan dipotong. Ini sedekah bapak ini. Bapakku udah meninggal, nanti hilang pahala sedekahnya. Ini bapakku nih punya nih, jangan kau potong. Apa jawab sama Sayyidina Utsman? Kata Sayyidina Utsman, sekali sedekah dia, walaupun udah direhab masih terus mengalir.
Ini kesempatan, ini ladang. Anak yatim di dunia itu ladang. Pesantren di dunia ladang. Orang miskin di dunia itu ladang. Ladang bagi siapa? Ladang bagi orang yang mau sedekah. Ayo kejar ladang itu, tanam ladang itu. Nanti kita akan menerima seperti yang dilihat oleh baginda Rasul ketika di perjalanan Isra wal Mi'raj. Sumbang untuk masjid. Carilah surau nih. Apa yang gitu. Sound system tak diragukan. Oke lah. Tanah nyewa benar tak kalau saya. Yang penting sound system saya acungi jempol. Saya ceramahnya bisa semangat. Karena penceramah kalau udah sound system tak lalu sakit juga kalau. Tapi kalau sound systemnya bagus, aman. Cari. Iya, perlu suara. Woi lang, bukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah Beda macam bah. Sedekah. 5 menit dah. Terserahlah mau Sejam. sedekah apa. Sejam. Tapi, Cen, aku pecah tuh kalau satu. Sedekah. Aduh, pecah tuh. Kalau Andi Ustaz jatuh yang dia nunduk, kalau nggak jadi loh. Tapi kalau orang kaya yang nunduk, jadi loh. Coba. Nggak tahu dah sih Ngambil ini bunga. kayak tunjuk. Ngambil bungkuk jatuh. Itu pecah tuh. Boleh. Mahalnya. Kita ini apalagi Pak tanya Pak Iskandar yang tahu nanti ini apa yang kekurangan dulu. Apa? Toilet nggak ada? Wishi. WC. Apa mau kita tarik sumbangan dari ini Pak? Ayo nggak apa-apa sambil kita salawat. Insya Allah banyak yang nyumbang nih Pak. Amin. Ya, sambil diiringi salawat Pak Degomar, ada satu orang tim anak muda yang ngambil sedekah untuk pembangunan toilet WC. Oh mana cukup Pak Ustaz, 10.000 untuk jumlah WC. Apa? Kita udah usaha. Duit sumbangan kita 10.000 dibantu sama pemerintah. Itu siapa yang bilang? Woi, Ya. angkat lang. Pak Jangan lang. Degomar, saudara, As. silakan sambil salawat. Awas. Allahumma Sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ada yang bisik kepada saya. Baik.
Covid ini. Sejam lebih loh. Sejam benar. Aja. Ya insya Allah itu digunakan untuk membantu pembangunan toilet. Kalau toilet insya Allah bermanfaat karena bukan dipakai untuk orang sekitar saja, orang yang lalu lalang pun akan pakai nanti. Karena banyak juga orang di akhirat catatannya itu masjid, 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 keterangan kencing, 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 kencing. Toilet ini paling laku di masjid. Nah, janganlah cuma sholat numpang kencing, sekalian lah numpang sholat di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah kiranya yang dapat kita lakukan untuk pembangunan toilet di desa Semera ini. Ya Bapak Ibu, para orang tuaku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala perkataan yang kurang berkenan ataupun tidak layak didengar oleh Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kiranya dapat dimaafkan oleh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.